jauh itu, terwujudnya peserta didik yang berprestasi, unggul dalam intak dan iptek, cerdas dan berkarakter. Ada berapa poin itu intinya? Berprestasi, unggul dalam intak. Intak itu apa? Masya Allah, juara 1 kayaknya waktu SD. Intak, iptek, cakep, juara umum ini. Dapat piala kemarin ya? Oke. Ilmu pengetahuan teknologi itu yang selalu berkembang. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi walaupun kita sudah nyaman diam di tempat, tapi teknologi di luar sudah maju. Jadi ayo kita juga harus mau maju, jangan mau ketinggalan. Ya. Di apa ya? Walaupun kita bangunan, dilihat dari bangunan misalnya terbatas, ruang kelas kan kita cuma segini 6 ya. Tapi kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Karena saya percaya semua yang ada di sini, baik elemen biotik, abiotiknya, itu semuanya berpotensi. Semuanya bisa didaya gunakan. Anak-anak kita semuanya hebat, berkarakter, punya potensinya masing-masing. Begitu juga saya bangga dengan guru-guru di sini. Mereka mempunyai semangat integritas yang tinggi dalam mengajar, dalam memberikan pelayanan pembelajaran. Mudah-mudahan bisa mewujudkan visi sehingga apa yang kita impikan dan cita-citakan terhadap peserta didik itu terwujud. Cerdas dan berkarakter. Karena sekarang penekanannya kepada di dalam P5 itu ada karakter dan adab. Itu pesan yang sebagian saya dapatkan dari Dinas Pendidikan juga melalui Kemendikbud. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, saya kan sebagai kepala sekolah ya Mah, saya itu salah satu amanahnya adalah menyampaikan pesan juga. Pesan dari kementerian, terus ke dinas, sampaikan ke kepala sekolah diteruskan kepada guru-guru juga kan nge-share ke grup WA tuh. Nah, itu tuh tidak semata-mata cuma asal-asal aja, tetapi memang ada panduannya, ada perintahnya, termasuk amanah saya juga dalam menyampaikan itu. Nah, dalam mencapai visi ini ternyata memang ada misi-misi yang harus kita laksanakan. Kalau di dalam anak tuh biasanya, kalau main game ada juga kan misi selesai, gitu. Checklist. Sama di sekolah juga ada. Dalam mencapai tujuan ada beberapa misi yang harus kita laksanakan bersama. Kita nggak bisa sendirian. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan. Coba lihat ruangan kelas ini. Sudah didesain sedemikian mungkin kan sama Bu Pipi, biar anak-anaknya betah, biar anak-anaknya aktif. Kurang aktif gimana coba Bu Pipi? Full power ya tiap hari ya. Makanya saya sarankan kepada guru-guru tiap pagi harus sarapan dulu biar semangat ngajar anak-anak. Begitupun anak-anaknya mah diberi sarapan setiap hari. Kadang ada anak yang baru datang aja udah lemes. Kenapa nih? Belum sarapan di rumahnya. Padahal masakan ibu adalah nomor 1. Saya juga punya anak masih TK. Masih TK. Menyempatkan waktu walaupun bikinin dulu bayam. Bayam kan gampang ya, 2000 ya. Pakai wortel aja dikit. Karena setiap ada beberapa hari tertentu yang harus bawa sayur. Tetap walaupun kita sibuk, anak kan pasti tetap nomor 1 ya. Kita kerja juga buat anaknya. Kadang ada orang tua juga yang kerja kan, mama-mama juga yang mempunyai sampingan. Jadi yang pertama di pagi hari itu saya titip anak-anak diberi sarapan. Walaupun memang di kantin menyediakan menu untuk sarapan ya, tapi barangkali mereka juga bosan mau masakan rumah kan yang enteng-enteng aja juga bisa gitu ya. Selain lebih higienis, lebih murah, kita lebih tahu kandungan gizinya. Jadi biar kita memastikan anak kita ke sekolah tuh dalam keadaan perutnya udah siap, pas dateng udah ada yang sakit perut, nggak tega mau belajarnya juga ya, kan dikasih kesempatan dulu buat sarapan dulu. Kemudian membimbing siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Nanti penjelasannya ada di edukasi, karena banyak setelah ini ada program-program yang berkaitan dengan misi-misi ini ya. Karena
Ibu Hajaan itu juga Masya Allah telaten dalam mengurus kegiatan pembelajaran agama kerohanian di sini. Tiap pagi udah standby. Ya, kedengeran ya suaranya ya, yang rumahnya mungkin dekat atau ngantar, udah mulai, udah siap setiap hari Insya Allah. Gak sakit-sakit banget mah, selalu hadir alhamdulillah. Semangatnya itu luar biasa. Saya juga termotivasi dari beliau. Kemudian kita bisa mengembangkan potensi siswa. Saya baru datang ke sini 2 minggu berarti. Kemarin saya udah dapet piala. Idi dari mana Neng? Ibu kemarin hari Minggu ikut lomba katanya di Jogja matematika. Rajin emang minggu-minggu ikutan lomba coba. Luar biasa, berarti potensi siswa-siswa di kita itu ya hebat, terbaik. Kemudian memotivasi siswa untuk berprestasi. Nah itu bagaimanapun caranya. Jadi tidak harus yang resmi dari sekolah. Misalnya ibu saya mau ikut lomba yang di luar yang diselenggarakan oleh misalnya dari tempat lesnya atau dari misalnya ada pihak lain gitu ya, dari sponsor atau dari kemarin dari Jogja gitu Bang. Menumbuh kembangkan semangat rasa cinta tanah air, bangsa dan negara. Nanti kita akan jelaskan di berbagai kegiatan nasionalisme. Kemudian mengembangkan jiwa seni budaya serta kesetiakawanan juga nanti ada rincian kegiatannya. Dan menumbuh kembangkan cinta kebersihan, ini yang kita galakan kembali. Walaupun ini sebenarnya program-program lama, tapi yang namanya program lama kalau tidak dilaksanakan ya mandek. Program yang berhasil itu yang bagaimana? Yang konsisten, yang terus-menerus kontinu dilaksanakan. Itu kunci keberhasilannya. Yuk lanjut ke informasi edukasi. Tadi paham ya Maya visi misi? Anggap aja paham. Langsung itu kayaknya langsung meresap ke dalam otak. Simpan kunci. Jadi kalau ditanya tadi visinya apa? Ya apa? Abis ini ada ulangan. Ada ulangan harinya apa? Yang penting anak kita tuh berprestasi, cerdas, berakhlak mulia. Nah intinya itulah. Ya. Kalau pintar nggak ada akhlaknya mau punten, itu yang kita khawatirkan. Akhlak tuh sekarang yang kita gebur-geburan, yang harus kita naikkan. Akhlak sama karakternya. Karena kita sudah ada degradasi moral, apa ya namanya, penurunan kualitas gitu tuh, yang harus kita gencarkan lagi. Nah kita tuh informasi edukasi ya. Nah ini. Nah sekarang kita mulai membiasakan lagi budaya 5S. Dari zaman kapan 5S-nya? Dari Mama SD ada nggak? Baru 3S ya dulu tuh ya, nambah sedikit ya. Ya dari dulu. Ini bukan yang baru, tapi yang kenapa masih dipakai? Bu nggak kreatif banget? Ya masih bagus, kenapa dihilangkan? Sekarang nambahnya sopan santun. Sekarang ada guru pikir. Setiap pagi sudah ada jadwalnya, nanti sudah ada yang menunggu di depan. Maksudnya apa Bu? Ngapain itu? Pagar ayu tak guru-guru tuh? Bukan. Kami menyambut pelayanan terbaik kami dari guru-guru. Kalau saya masih tidak ada kegiatan, saya pun insya Allah ikut hadir. Memulai pagi dengan senyum, dengan bahagia, biar anak-anak yang datang ke sekolah kami pun semangat dalam belajarnya. Sekedar menanyakan kabarnya, sudah sarapan atau belum, itu kan bentuk perhatian kepada anak-anak kita ya. Seperti itu. Ditambah sopan santun itu yang kadang sekarang mulai pudar. Masuk ke ruangan kadang nyelonong aja, kusuk. Buat ada itu mulai dari awal, assalamualaikum, ketok dulu. Kalau lewat yang lebih tua harus bagaimana. Kalau di Jawa tuh bahasanya totok romo atau apa? Udak unduk ya, tahu kan? Udak unduk ya tata krama itu ya. Iya, itu yang harus kita munculkan kembali dari anak-anak kita. Bagaimana ketika ada tamu, hal sederhana itu tuh. Ketika selesai makan di tempat umum, posisi apa tuh sendok yang kalau menghargai masakan orang bagaimana gitu ya. Jangan tiba-tiba teriak. Misalnya di restoran, masih nggak enak. Itu nggak boleh. Kadang kita itu ya spontan tuh kalau nyicipin tuh.
Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu, saling mengingatkannya. Karena mama-mama tuh senior saya, jadi pasti sudah luar biasa lah, sudah juara dalam mendidik anak. Tapi ya barangkali ya namanya saling mengingatkan kan tidak ada salahnya. Apabila anak kita keliru, nanti barangkali anak-anak putra putri kita ditegur oleh pihak sekolah pun harus mau menerima, ya karena itu bentuk kasih sayang kita, tanggung jawab kita di sekolah mengarahkan mereka untuk mempunyai budi pekerti yang tinggi. Walaupun di luaran kita saingan beratnya oleh lingkungan luar dan oleh gadget, itu saingan terberat kita tuh, musuh terberatnya, susah. Nanti ada di lain-lain kayaknya udah ya. Saya mohon ke mama-mama dibantu pengawasan penggunaan gadget pada anak. Apalagi yang sudah mulai kelas besar tuh, mereka biasanya punya grup-grup. Hati-hati itu mulai dari bahasa udah mulai macam-macam kasar. Terus yang berbau pornografi pun hati-hati. Sekarang di game, di media sosial, di beranda yang muncul yang selebaran itu mudah ya. Cara menyaringnya bagaimana, filternya itu bagaimana, biar mereka gak gampang terkontaminasi oleh yang berbau pornografi. Pembicaraannya sudah seperti orang dewasa, anak-anak kecil tuh. Makanya amit-amit ya jangan sampai terjadi ada pelecehan seksual di lingkungan sekolah maupun di luarnya. Itu yang kita harus wanti-wanti, baik anak perempuan maupun laki-laki. Yang perempuan makanya kalau pakai rok dilejing lagi gitu ya. Karena sekarang mah perempuan yang berhijab aja masih ada yang melecehkan. Yang berita terbaru tuh yang lagi sholat, saya tuh kesel liatnya, malah yang video ini, yang ngelihat rekaman videonya malah ketawa-ketawa. Di mana pikirannya ya? Lihat gak mah berita terbaru? Ada perempuan sedang sholat, di belakangnya tuh ada anak remaja. Lihat emang udah ada yang lihat. Pas lagi ruku kayak mau gitu, pas lagi sujud juga malah gitu. Jadi pelecehan seksual kepada yang sedang sholat. Salahnya di mana padahal perempuan yang sholat itu? Menggoda tidak, berpakaian seksi tidak, ya sedang sholat, sedang ibadah, tapi pikiran si anak itunya udah jelek, udah rusak. Itu PR berat kita sebagai orang tua, sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi kita tuh nggak bisa sendiri tuh, karena waktu di sekolah terbatas, di rumah mereka juga kita kurang tahu bergaulnya dengan siapa saja. Makanya dibantu mah, dicek juga di HP-nya tuh yang sudah dia lihat historinya apa saja. Banyak juga yang menyimpang, misalnya ada yang anak-anak muda sekarang yang menyembah setan. Itu tuh dianggapnya mereka tuh gaul, geng-geng motor. Awal mulanya karena apa? Sok keren. Terus ketika masuk suatu komunitas yang seperti itu tuh, biar dianggap tuh mereka harus misalnya melakukan kenakalan apa gitu sarannya tuh. Nah itu waspada. Mudah-mudahan nggak ada, makanya saya juga wanti-wanti kesini tuh. Karena nanti kita akan koordinasi, kita dekat sama polsek untungnya. Butuh koordinasi sama kepolisian tuh, biar nge-backup kita juga dari yang aneh-aneh. Yang kemarin kan di Jalan Pemuda itu SMA masih tawuran, gak musim ya zaman sekarang tawuran, ngapain? Bu Pinky aja pernah kesabet apanya, kelempar batu ya dari yang lagi tawuran itu, mencelakakan dirinya, mencelakakan orang lain. Ya kalau kena juga yang malu sekeluarga. Mudah-mudahan ya anak-anak kita terlindung dari yang gitu-gitu. Terus yang mulai nyoba-nyoba ngerokok mah hati-hati. Ada nggak? Amit-amit ya jangan ya. Karena usia kalau yang rendah sih masih kita handle ya. Yang udah mulai usia belasan tahun puber itu mulai senang mencoba, hati-hati. Terus menurut dokter Aisyah Dahlan tahu yang suka parenting itu 60%-nya anak yang kena narkoba itu malah anak yang cenderung yang nggak mau konflik tuh, yang nggak tega bilang enggak, yang nggak berani nolak. Anak-anak yang kayak penurut gitu, kayak yang manis, tapi ternyata terjerumus karena nggak berani nolak gitu ajakan temennya. Karena kalau kita nggak ikut ajakan temen, takutnya nggak ditemenin gitu tuh.
Jadi hati-hati, kita harus tahu anak kita bergaulnya dengan siapa saja, amankah pergaulannya, harus kita waspadai itu. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, sehat-sehat semuanya, dijauhkan. Makanya yang harus kita pertebal apa? Pondasi agamanya, anaknya. Dari keluarga dulu, ingat bantuan keluarga, dukungan dari keluarga. Terus punten namanya kalau keluarga yang bermasalah, misalnya kita nih lagi bermasalah dengan suami, jangan di depan anak. Anak itu perekam peniru ulung. Anak saya yang kecil aja tuh kadang saya refleks ya, maksudnya sih bukan marah tapi agak kesal-kesal dikit ya ke suami tuh ya, mesti tuh ada aja. Tapi dia tuh di akhir tuh kalau saya keceplosan harusnya tidak boleh di depan anak tuh. Mama tuh nggak boleh marah-marah ke ayah. Dia menyimpan memperhatikan. Ya, maaf ya. Nah itu karena kontrol emosional kita juga ditiru sama anak. Kadang mereka nggak bisa melampiaskan di rumah karena takut melampiaskannya di luar. Marah-marah ke temannya, ikutan mukul-mukul ke temannya. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi anak soleh-soleh.